warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Senang Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani. Dan semoga sahabat Senang Tani semua sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk bertani. Sahabat Senang Tani semua, setiap varietas ini pastinya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, tugas kita adalah untuk melengkapi kekurangannya supaya kedepannya hasilnya bisa tetap optimal. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membicarakan bagaimana cara untuk melengkapi kekurangan dari suatu varietas yang dimana varietas ini belum tahan virus. Jadi apa saja yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi serangan virus tersebut sehingga pertumbuhan tanaman bisa tetap optimal dan juga buah yang dihasilkan juga bisa tetap optimal. Nah, jadi untuk tahu lebih lanjut mengenai cara untuk mengantisipasi serangan virus kuning, simak video kali ini sampai akhir. Oke, sahabat Senang Tani semua, pada kesempatan kali ini saya berada di lahan miliknya Mas Dery, tepatnya di Dusun Peden, Desa Baturono, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Nah, di sini Mas Dery ini menanam varietas Maros. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya varietas Maros ini belum tahan terhadap virus kuning ya. Nah, mungkin sahabat Senang Tani semua yang belum mengetahui tentang varietas Maros ini bisa menonton video kami tentang cabai Maros. Di video kami sebelumnya di sana sudah ada banyak sekali keunggulan yang kita sampaikan mengenai varietas Maros ini, dan dari berbagai keunggulannya yaitu ukuran buah yang relatif lebih besar, kemudian kulit buah yang cenderung lebih tebal dan keras sehingga lebih tahan lama di penyimpanan dan juga lebih tahan terhadap patek dan juga lalat buah. Kemudian karakteristik tanamannya yang cenderung lebih tahan terhadap serangan patogen penyakit terutama jamur dan juga bakteri. Nah, namun selain keunggulan-keunggulan tersebut, varietas Maros ini juga memiliki kekurangan. Salah satunya yaitu belum tahan terhadap serangan virus kuning. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa serangan virus kuning ini belum ada obat ataupun pestisida yang mampu untuk mengendalikan virus kuning. Jadi yang bisa kita lakukan adalah untuk mengendalikan serangga vektor yang menularkan virus kuning tersebut. Jadi awalnya penyakit kuning yang disebabkan oleh Gemini virus ini awalnya ada di suatu tanaman atau dia bisa juga menginfeksi gulma. Kemudian jika ada hama seperti kutu-kutuan, contohnya yaitu trips, kutu kebul, aphids, dan lain-lain, jika mengonsumsi tanaman tersebut nantinya dia akan hinggap ke tanaman lain, kemudian virus tersebut masuk ke jaringan tanaman lain tersebut. Nah, jadi itu adalah bagaimana virus kuning bisa menular ke tanaman yang lain. Jadi sebenarnya virus ini tidak bisa bergerak dan virus ini sifatnya adalah parasit obligat. Jadi virus ini akan mati jika tanamannya mati. Nah, itulah mengapa serangan virus kuning ini biasanya tidak sampai menimbulkan tanamannya mati, karena virus kuning ini masih membutuhkan tanaman untuk mengambil nutrisi dari tanaman tersebut. Jadi dia tetap mempertahankan kondisi tanaman supaya tetap hidup sehingga virus tersebut bisa tetap mengambil nutrisi dan juga bisa berkembang biak di dalam jaringan tanaman tersebut. Nah, sampai saat ini belum ada pestisida khusus untuk mengendalikan virus kuning, namun kita tetap bisa berupaya untuk mencegahnya, yaitu dengan mengendalikan serangga vektor yang menyebarkan virus kuning tersebut. Nah, mungkin jika kita menanam cabai di musim penghujan ini untuk serangan virus kuningnya cenderung lebih rendah karena populasi hama jika musim penghujan ini juga otomatis menurun karena hama ini lebih suka hidup pada kondisi kering yang suhu udaranya relatif panas. Jadi populasi hama ini akan meningkat saat musim kemarau datang. Nah, ini mungkin juga bisa sebagai persiapan untuk musim kemarau mendatang, karena mungkin di beberapa daerah sudah mulai memasuki musim kemarau, sudah mulai jarang hujan dan cuacanya yang sangat panas. Jadi mungkin tips-tips kali ini akan sangat bermanfaat untuk sahabat Senang Tani semua. Nah, salah satu cara untuk mengendalikan serangga vektor dari virus kuning seperti trips, aphid, kutu kebul, kutu daun, dan lain-lain ini bisa kita gunakan insektisida dengan bahan aktif abamectin. Sebenarnya banyak sekali insektisida berbahan aktif abamectin yang sudah beredar di pasaran, namun seperti yang sudah biasa kita lakukan yaitu kita hanya merekomendasikan salah satu produk yang menurut kami sudah terbukti keunggulannya dan sudah kami coba sendiri di lahan kami ataupun sudah dicoba oleh beberapa petani, dan kami juga sudah mengetahui bagaimana testimoni dari petaninya, dan jika produk tersebut sudah terbukti keunggulannya, kemudian selanjutnya kami rekomendasikan untuk sahabat Senang Tani semua. Nah, untuk lahan ini di sini Mas Dery ini menggunakan insektisida berbahan aktif abamectin yaitu Triton Plus 36 EC. Nah, mungkin sahabat Senang Tani semua yang sudah menonton video-video kami sebelumnya juga sudah
mengetahui bahwasanya produk ini sudah banyak sekali dibuktikan oleh petani keunggulan-keunggulannya, dan mungkin beberapa petani juga memiliki perbedaan dalam cara pengaplikasiannya. Nah, di sini Mas Dery ini mengaplikasikan Triton Plus 36 EC ini dengan dosis 1 sendok makan per tangki atau per 16 liter air, kemudian dicampurkan dengan pupuk lain seperti Kalinet sebanyak 4 tutup botol, kemudian dicampurkan dengan Mordenfol 2 tutup, Vitaron SL 2 tutup, dan fungisida dan juga insektisida untuk ulat. Nah, kemudian untuk interval penyemprotannya ini dilakukan setiap 3 hari sekali. Jadi setiap 3 hari sekali dilakukan penyemprotan. Namun untuk insektisida Triton Plus 36 EC ini diberi jeda. Jadi misalnya untuk penyemprotan pertama ini digunakan Triton Plus 36 EC, kemudian di penyemprotan selanjutnya tidak digunakan. Kemudian di penyemprotan depannya lagi baru digunakan lagi Triton Plus 36 EC. Nah, berdasarkan keterangan dari Mas Dery yang sudah kami wawancarai sebelum ini, beliau ini menyampaikan bahwasanya setelah pengaplikasian Triton Plus 36 EC ini, menurut beliau tanaman yang awalnya kondisinya ini sudah memprihatinkan karena banyak sekali terserang oleh trips, dan beliau juga sudah merasa putus asa apakah tanaman cabai di sini bisa sampai panen. Namun setelah satu kali pengaplikasian Triton Plus 36 EC sudah bisa dilihat perubahan yang sangat signifikan, karena beberapa hari setelahnya sudah terlihat tunas air yang muncul, kemudian daun-daun baru juga sudah mulai tumbuh. Dan tadi karena Mas Dery di sini mencampurkan Triton Plus 36 EC ini dengan Vitaron SL dan juga Mordenfol, di mana Vitaron SL yang kandungannya adalah beberapa unsur hara mikro, kemudian Mordenfol yang kandungannya adalah fosfat. Nah, ini akan lebih membantu efektivitas dari Triton Plus 36 EC ini. Mengapa? Karena dengan penambahan Mordenfol dan juga Vitaron SL tadi, ini bisa lebih mempercepat pembelahan sel pada tanaman sehingga daun-daun baru ini bisa cepat muncul. Kemudian untuk daun yang sudah terserang karena sudah diaplikasikan Triton Plus 36 EC, ini otomatis untuk serangan hama tripsnya atau kutu-kutuannya ini bisa lebih menurun. Nah, jadi setelah hamanya ini sudah kita kendalikan, kemudian kita bantu tanaman ini untuk memulihkan kembali kondisinya supaya daun-daun baru ini cepat muncul sehingga pertumbuhan tanaman bisa tetap optimal. Nah, jadi jika populasi hama sudah bisa kita kendalikan dengan pengaplikasian insektisida tadi, kemudian kita sudah membantu tanaman untuk lebih mempercepat pemulihannya, ini otomatis serangan virus kuning juga bisa kita tekan karena hama yang menyebarkan virus kuning sudah bisa kita kendalikan, kemudian pertumbuhan tanaman juga bisa optimal sehingga dia bisa lebih tahan terhadap serangan patogen penyakit. Dan mungkin sahabat senang tani semua juga sudah mempunyai pilihan produknya tersendiri untuk mengendalikan beberapa hama kutu-kutuan yang bisa menyebarkan virus kuning ini. Jadi Triton Plus 36 EC ini hanya salah satu produk yang kami rekomendasikan dan sudah banyak sekali dibuktikan oleh petani, dan menurut kami ini sangat patut untuk dicoba oleh sahabat senang tani semua. Dan juga kami sarankan untuk menambahkan pupuk yang berisi beberapa unsur hara mikro seperti Vitaron SL untuk bisa lebih mempercepat pemulihan tanaman pasca terserang hama ataupun penyakit. Jadi Vitaron SL tadi selain bisa kita gunakan untuk memulihkan kondisi tanaman yang terserang hama, ini bisa kita gunakan juga untuk memulihkan tanaman yang terserang oleh jamur ataupun bakteri. Karena dengan beberapa kandungan unsur hara mikro yang terkandung di dalam Vitaron SL tadi, ini bisa lebih mempercepat pembelahan sel pada jaringan tanaman sehingga organ-organ baru bisa tetap tumbuh, sehingga pertumbuhan tanaman bisa tetap optimal walaupun sebelumnya terserang oleh patogen ataupun hama. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin akan coba saya simpulkan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya setiap varietas pastinya memiliki kekurangan di balik beberapa kelebihannya. Nah, salah satu kekurangan dari varietas Maros adalah belum tahan terhadap virus kuning, dan mungkin beberapa varietas lain seperti langgeng, kemudian ori, ini juga belum tahan terhadap virus kuning. Nah, tugas kita adalah untuk bisa melengkapi kekurangan tersebut supaya pertumbuhan tanaman bisa tetap optimal sehingga buah yang dihasilkan juga bisa istimewa. Nah, jadi karena serangan virus Gemini atau virus kuning ini belum ada pestisida yang mampu untuk mengendalikan virusnya, kita bisa melakukan pencegahan untuk mengendalikan serangga vektornya supaya persebaran virus kuning bisa diminimalisir. Nah, salah satu cara untuk mengendalikan serangga vektor adalah
dengan pengaplikasian insektisida. Nah, untuk virus kuning ini karena disebarkan oleh beberapa serangga berupa kutu-kutuan seperti thrips, kutu kebul, aphids, ini bisa kita kendalikan dengan insektisida berbahan aktif abamectin. Dan mungkin ada juga beberapa bahan aktif lain yang bisa kita gunakan seperti imidacloprid. Namun untuk di lahan ini, di sini Mas Dery ini menggunakan abamectin dengan merek dagang Triton Plus 36 EC. Dan untuk pengaplikasiannya ini menggunakan dosis 1 sendok makan per 16 liter air dan masih dicampurkan dengan pupuk buah kalinat sebanyak 4 tutup botol, kemudian Mordenfol 2 tutup, Vitaron SL 2 tutup, dan dicampurkan lagi dengan fungisida dan juga insektisida untuk ulat. Kemudian untuk interval penyemprotannya ini dilakukan 3 hari sekali, namun untuk Triton Plus 36 EC ini dilakukan penjedaan. Jadi untuk penyemprotan pertama digunakan Triton Plus, kemudian untuk penyemprotan selanjutnya tidak digunakan, dan kemudian di penyemprotan selanjutnya digunakan lagi Triton Plus 36 EC. Nah, kemudian tadi selain penggunaan Triton Plus dengan bahan aktif abamectin, ini juga ditambahkan beberapa pupuk seperti Vitaron SL yang mengandung beberapa unsur hara mikro, kemudian dicampurkan lagi dengan Mordenfol yang kandungan terbanyaknya adalah fosfat. Jadi dengan kita menambahkan beberapa pupuk yang mengandung unsur hara mikro tadi, ini bisa lebih mempercepat pemulihan tanaman pasca terserang hama. Jadi setelah kita kendalikan hamanya dengan insektisida tadi, kita bisa membantu tanaman ini untuk bisa tetap tumbuh secara optimal. Karena tadi sudah terserang hama, otomatis pertumbuhannya akan terhambat. Jadi bisa tetap kita optimalkan dengan penambahan beberapa unsur hara mikro yang terkandung di dalam Vitaron SL. Kemudian Mordenfol tadi juga mengandung unsur hara fosfat yang bisa juga kita gunakan untuk memacu pertumbuhan organ baru pada tanaman. Nah, semoga video kali ini bermanfaat untuk sahabat senang tani semua, dan jika dirasa bermanfaat silahkan di-share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa beberapa produk yang kami sampaikan tadi tentunya sudah teruji keunggulannya, jadi hanya produk yang unggul yang kami rekomendasikan untuk sahabat senang tani semua. Dan mungkin sahabat senang tani yang berminat untuk membeli produk-produk tersebut, untuk link pembelian sudah kami cantumkan di deskripsi. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi dari kami selanjutnya. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.